Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Anggraini, NIM 172504108. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, pengertian keterampilan variasi stimulus. Variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau variasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda atau bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Tujuan variasi stimulus: terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa, mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru, menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda, meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Unsur-unsur variasi stimulus yaitu yang pertama, variasi pada kegiatan tatap muka. Kegiatan tatap muka adalah proses pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka atau face-to-face antara guru dengan siswa dan sumber belajar lainnya. Proses pembelajaran melalui tatap muka akan menarik jika disertai dengan kegiatan yang bervariasi, misalnya variasi suara atau teacher voice, pemusatan perhatian atau focusing, kebisuan guru atau teacher silent, kontak pandang atau eye contact, dan gerak guru atau teacher movement. Dan yang kedua, variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Variasi penggunaan alat dan media pembelajaran dapat dikelompokkan sebagai berikut: alat atau media visual, alat atau media auditif, alat atau media raba. Yang ketiga, variasi pola komunikasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, proses komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, sekaligus menjadi alternatif atau variasi yang dapat dikembangkan oleh guru, yaitu komunikasi satu arah atau one-way communication, komunikasi dua arah two-way communication, dan komunikasi banyak arah atau interaktif. Selanjutnya, prinsip pengembangan variasi stimulus. Dalam menerapkan dan mengembangkan variasi stimulus dalam pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar variasi yang diterapkan atau dikembangkan tersebut bisa berguna secara efektif dan efisien. Antara lain yaitu tujuan, fleksibel, kelancaran dan berkesinambungan, logis, dan pengelolaan yang matang. Kemudian saya akan membahas keterampilan bertanya dasar. Pengertian keterampilan bertanya dasar. Secara etimologis, keterampilan bertanya dapat dilihat maknanya dari dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang berarti antara lain permintaan keterangan, sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas atau mampu dan cekatan. Berdasarkan pada arti secara etimologis tersebut, maka secara sederhana, keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Ada dua hal penting yang dapat dijadikan dasar atau alasan pentingnya belajar dan berlatih mengasah kemampuan mengembangkan pertanyaan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, cakap mengajukan pertanyaan, yang kedua, meminta keterangan atau penjelasan. Selanjutnya, tujuan, manfaat, dan karakteristik keterampilan bertanya dasar. Pengertian bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar merupakan pertanyaan pertama atau sebagai pertanyaan pembuka. Pertanyaan dasar merupakan pertanyaan, suruhan, atau pernyataan awal yang menjadi pembuka untuk meminta penjelasan atau keterangan atau respon dari pihak yang ditanya. Yang kedua, tujuan dan manfaat bertanya dasar. Yang pertama, dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga, dapat membangkitkan rasa ingin tahu sehingga dapat mendorong siswa untuk mencari, menggali sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Dan yang keempat, memusatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Kemudian kriteria dan syarat pertanyaan. Agar pertanyaan yang diajukan tersebut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka guru ketika mengembangkan jenis, model, atau bentuk pertanyaan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang jelas.
kedua waktu berpikir, ketiga pemerataan atau pemindahan giliran, yang keempat acak, kelima pemberian acuan, yang keenam kehangatan dan keantusiasi, dan yang ketujuh merangsang berpikir. Kebiasaan yang harus dihindari dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri. Yang kedua, mengulangi jawaban siswa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Yang keempat, memancing jawaban serentak. Yang kelima, pertanyaan ganda. Dan yang keenam, menentukan siswa. Selanjutnya, saya akan membahas keterampilan bertanya lanjut. Pengertian bertanya lanjut adalah merupakan pertanyaan berikutnya atau pertanyaan susulan yang substansi isi pertanyaannya mengacu pada pertanyaan dasar atau pertama untuk meminta penjelasan, informasi, atau klarifikasi lebih lanjut sehingga diperoleh jawaban yang lebih luas dan komprehensif. Dalam rumusan pengertian keterampilan bertanya lanjut tersebut, di atas ada 3 dasar pemikiran yang harus digarisbawahi, yaitu pertama, pertanyaan lanjutan atau susulan. Kedua, substansi, isi sama dengan pertanyaan dasar atau pertama. Yang ketiga, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kemudian, tujuan, manfaat, dan karakteristik bertanya lanjut. Tujuan dan manfaat dari bertanya lanjut yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk menemukan, mengorganisasi, atau menilai atas informasi yang diperoleh. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lebih lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide atau gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. Dan yang keempat, mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan lebih analitis, lengkap, dan komprehensif. Selanjutnya, karakteristik klasifikasi bertanya lanjut. Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, dan peningkatan terjadinya interaksi. Jenis-jenis bertanya lanjut, yang pertama pertanyaan ingatan, yang kedua pertanyaan pemahaman, yang ketiga pertanyaan penerapan, yang keempat pertanyaan analisis, dan yang kelima pertanyaan sintesis dan pertanyaan evaluasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.